Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-9 Pak ya. Malam ke-9 hadis yang ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini adalah beliau adalah salah satu perawi hadis terbanyak Pak ya, terbanyak. Ada orang-orang Yahudi itu menyaksikan dengan hadis yang beliau riwayatkan. Karena masa beliau bertemu dengan Rasul itu cuma sebentar, tapi terbantahkan oleh para ulama-ulama kita. Gimana ngebantahnya Pak? Orang lain bertemu Rasul ya waktu sholat, waktu ada aktivitas. Adapun Abu Hurairah, di mana ada Nabi, di situ ada beliau. Di mana ada Nabi, di situ ada beliau. Jadi memang intensnya beliau bertemu dengan Nabi itu cukup sering. Makanya nggak salah kalau beliau sampai meriwayatkan termasuk perawi hadis yang terbanyak. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apapun, kalau ma itu berarti semuanya, semua yang aku larang maka jauhi. Perkara-perkara yang Nabi gak suka kita jauhi. Perkara-perkara yang Nabi jelas-jelas melarangnya jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nah, ini yang spesialnya Pak. Perkara yang Nabi larang nggak ada tawar menawar, nggak ada tawar menawar, nggak boleh. Tapi adapun yang aku perintahkan, maka lakukan sesanggup yang kamu lakukan. Mastata'tum. Begitu murahnya Nabi, begitu sayangnya Nabi dengan hambanya. Makanya Nabi banyak memberikan contoh Pak. Makanya Nabi kadang-kadang berbeda antara satu orang datang dengan orang yang lain. Contohnya gini, untuk orang Baduy Pak. Orang Baduy itu orang-orang yang memang mereka orang Baduy itu kalau di kita ini orang apa ya Pak? Orang yang nggak mau capek Pak. Baru masuk Islam, baru kenal Islam gitu kan. Apa kata Nabi? Cukup kamu mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhal jannah. Udah itu aja. Enggak berat-berat Pak. Tapi datang lagi orang yang lain. Oh, kamu masih melaksanakan ini baru masuk surga. Jadi Nabi ketika memberikan nasihat itu melihat orang Pak. Ini udah tahu orangnya malas ibadah, dikasih kamu pokoknya harus tahajud tiap malam. Kelar Pak. Nggak jadi Pak, nggak jalan Pak tahajud Pak. Oh ini tadarus, kalau belum bagus bacanya nggak boleh masuk soft ini Pak. Jadi berapa orang tinggal kita Pak? Hilang Pak, hilang. Nah, makanya Islam itu sangat adil, betul-betul adil. Maka dalam perintahnya ma la yutraku kulluh, ma la yutraku kulluh. Ketika kita nggak sanggup, bukan kita tinggalkan semuanya, tapi lakukan sesanggup yang kita bisa. Kita baru bisa baca 1 halaman sehari, udah baca 1 halaman. Ada orang, enggak, saya sanggupnya 5 halaman, lanjut 5 halaman. Oh saya 1 juz, lanjut. Nggak main kita 1 juz, sehari 5 juz. Ya udah, tancap gas Pak. Jadi masalah perkara ibadah jangan kita bandingkan kita dengan orang lain, tapi kita sanggupnya seberapa lakukan. Nah nanti baru meningkat. Dulu berat nggak Pak tadarus begini? Awal-awal Pak susah Pak, males Pak, males. Sekarang selesai tadarus sana lanjut. Ada berapa masjid lanjut aja. Karena apa? Semakin kesini ketika kita merasa nikmat, ya memang itulah yang Islam ajarkan. Begitulah yang Nabi harapkan, yaitu umat itu memulainya dengan sesuatu yang dia
sanggup, baru kemudian bertambah. Nggak mungkin kita langsung paksakan sesuatu langsung berat. Pasti, wah ini terlalu berat Islam ini, orang nggak ada yang mau. Fa innama ahlakal ladzina man qablakum kasratu masailihim. Adapun orang-orang terdahulu, maksudnya nabi-nabi terdahulu, umatnya itu banyak dibinasakan karena banyaknya pertanyaan. Ini bukan maksudnya nggak boleh nanya, Pak ya. Ini enggak. Ini diabadikan seperti yang di surah Al-Baqarah, Pak. Ya, orang Yahudi disuruhnya Pak, cari apa, Pak? Sapi. Baqarah gampang kan cari sapi, Pak? Gampang. Tapi mereka nanya lagi, sapi yang gimana? Nah, berarti mereka meminta sesuatu syarat tambahan baru. Tanya lagi, sapinya harus ahmar qonin, yang merah apa? Merah hati gitu ya. Terus gimana lagi sapinya? Oh, sapi itu nggak pernah dipakai membajak. Tambah sulit kan? Ini apa? Karena banyak pertanyaan yang akhirnya nanti memberatkan. Nah. Kemudian karena banyak tanya yang seperti itu yang nggak boleh. Nah, ini diantara ciri-ciri orang Yahudi. Orang Yahudi itu memang banyak pertanyaan, akhirnya memberatkan mereka. Ujung-ujungnya memberatkan mereka. Yang awalnya halal, bagi mereka akhirnya haram, Pak. Kayak sapi ada bagian saya lupa. Apa bagian apa sapi gitu ya. Padahal awalnya halal, tapi karena mereka nggak suka, akhirnya diharamkan sama Allah buat Yahudi. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan juga karena mereka suka mendebat nabinya. Oh enggak begini. Nah, Nabi kan, kalau kita kan ya ikut aja, kata Nabi begini ya udah ikut. Enggak sanggup ya udah tinggalkan. Lakukan yang kita sanggup. Nah, mudah-mudahan di umur kita yang masih di umur sisa umur yang kita miliki ini, semaksimal mungkin kita ngikut apa yang Nabi minta. Yang sanggup kita lakukan, yang belum sanggup kita lakukan, jangan kita celah. Karena satu hari mungkin saja Allah kasih hidayah kita, akhirnya kita seneng yang dulunya kita belum seneng. Wallahu a'lam bishawab. Saya coba tadi di ayat terakhir surat Al-Muzzammil itu baca sama Pak Amir itu komplain dalam karena itu artinya panjang di surat ayatnya panjang. Karena itu bacalah apa yang mudah menunggu dari Allah. Iya. Waqra'u ma yatassara minal Qur'an. Maka bacalah dan laksanakan sholat. Artinya kita di pelan-pelan menikah. Betul. Terus kemudian saya bandingkan dengan tadi malam kita berbicara masalah zakat. Iya. Tadi pagi dibahas oleh Ustaz Aminullah. Sehingga Ustaz Aminullah itu berbicara bahwa di hari ini, di detik ini 300 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian orang sudah tahu hal seperti itu akan terjadi. Sebegitu besarnya ya kita sudah akui bahwa Allah itu sangat-sangat besar dan sangat tahu gitu. Sehingga ya jadi ini ya, nggak ada yang meleset gitu. Ya, kita tunduk aja pokoknya. Ya. Pak Deka udah menikmati tadabbur ayat, Pak ya. Tadi malam pas saya tanya masalah pajak kita itu iya, dibahas. Ya, memang udah kalau kita getuk pintu langit, Pak, nyampe ke orang-orang, Pak. Allah yang ngetuk itu, Pak, bukan kita yang mau. Dan itu benar, bahwa zakat itu untuk orang-orang yang tidak mampu. Benar. Pajak itu ya juga untuk orang yang mampu juga. Bedanya di sini. Makanya semalam saya bertanya, zaman Rasulullah ada zakat. Zakat ada yang untuk membangun negara itu yang dipimpin oleh Rasulullah atau Khulafaur Rasyidin itu dari mana? Kalau zaman Rasul itu ada zakat sama ada baitul mal. Baitul mal itu beda, Pak, beda.
Kalau BMT sekarang lebih gini. Kalau Baitul Mal itu Pak, harta negara. Itu didapat dari salah satunya kalau habis perang menang gitu ya. Nah, itu ditaruh di sana. Itu buat gaji-gaji para termasuk Sayyidina Umar gitu ya. Jadi pernah saya kisah Pak. Jadi pernah Sayyidina Umar satu malam beliau enggak ngundang orang gitu ya. Sayyidina Umar apa Sayyidina Abdul Aziz ya? Umar bin Abdul Aziz ya. Undang orang datang ke rumahnya. Ada orang datang ke rumahnya, ditanya. Ini yang mau dibicarakan masalah pribadi atau masalah negara? Masalah pribadi. Lampu, Pak. Ya, lampu yang dibayar pakai uang negara, beliau matiin, Pak. Gitu. Tanya, kok dimatiin gelap nih? Lampu ini dibayar oleh uang negara, sedangkan yang kamu bicarakan adalah masalah pribadi. Maka nggak layak lampu ini nyala untuk kita malam ini. Matiin, Pak. Sampai sedemikian apa ya namanya ya? Itu pemimpin yang betul-betul adil, Pak. Begitu hati-hatinya mempergunakan uang negara. Hal yang sama juga dilakukan yang saya dengar dilakukan oleh Jenderal Sudirman saat perang Ambarawa. Iya. Jadi mungkin historis itu Ambarawa dibuat lampunya mati karena saya pernah dengar Jenderal Sudirman itu kan Islamnya kuat ya. Santri beliau. Santri. Saya pernah dengar Umar itu mematikan lampu karena ini urusan dia ketika mati lampu, tapi dia mati lampu dan Belanda jebak situ kan. Perang Ambarawa itu digunakan oleh Jenderal Sudirman. Ya. Mati lampu itu sepanjang bagian Magelang ada. Ya, gitu Pak. Jadi pakainya pakai Baitul Mal. Ya. Termasuk pernah Sayyidina Umar, anak beliau misalnya minta dibelikan sesuatu gitu kan. Kata Umar, saya belum gajian. Khalifah nih Pak. Khalifah Pak. Khalifah itu ya setara di kita presiden ya. Ya, kata Sayyidina Umar, ya udah kamu ke Baitul Mal, mintakan gaji saya, kan sah-sah aja ya. Mintakan aja gaji saya yang bulan depan untuk kebutuhan kamu gitu. Datang anaknya ke penjaga Baitul Mal, kasbon. Dimarahin Pak anaknya. Dimarahin. Terus Umar manggil gitu. Kok nggak dikasih? Wahai Umar, apakah ada jaminan engkau masih akan hidup sampai terima gaji bulan depan? Penjaga Baitul Mal, Pak. Maka kalau orang amanah dikasih orang betul amanah dikasih jabatan, Pak, dia nggak mandang bulu, nggak mandang bulu. Siapapun kalau nggak sesuai aturan, Umar menangis setelah itu Pak, menangis. Maafkan saya khilaf. Salah saya karena nyuruh anak saya meminta ngambil uang itu ya. Padahal kan kalau hari ini mungkin susah kita ngomong ya Pak, karena ini susah nggak langsung besok mutasi. Itulah itu Islam ketika dia datang dengan ketika datang dengan keislamannya sampai sedemikian rupa Pak. Dan itu diabadikan dalam sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.